sampai setidaknya sampai pekan ke-26 ya. 26. Nih, Bang Kamal, ini kan kontrak Bojan Hodak bakal habis ya di akhir musim ini kan. Setelah dikontrak di pertengahan di pertengahan 2023 saat itu ganti Luis Milla ya. Setelah imbang di beberapa match, Luis Millanya mundur, akhirnya Bojan Hodak masuk. Nah, ini kontraknya akan habis di akhir musim ini. Nah, ini kan kemarin Bojan Hodak bilang tuh kalau dia udah dapat penawaran dari manajemen Persib, dia bilang penawarannya diterima sangat bagus, tapi dia masih mempertimbangkan karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, mungkin masalah keluarga atau mungkin ingin mencari tantangan baru. Nah, kalau menurut Bang Akmal, kira-kira gimana nih kans Bojan Hodak? Apakah akan bertahan di Persib Bandung atau mungkin menutup kisah dengan Persib dengan indah, misal bakal menutup dengan hat-trick gelar juara Super League dan akhirnya cabut seperti pelatih-pelatih top ya, seperti Mourinho waktu itu setelah treble winner bersama Inter langsung pindah ke Madrid. Nah, atau seperti apa? Ya, kita lihat dari dua sisi. Dari manajemen Persib, kita lihat bahwa kalau Persib melepas Bojan Hodak saat ini, itu adalah kerugian besar. Kenapa? Karena sejauh ini gaya main, formula, kemudian chemistry Bojan Hodak dengan Persib udah begitu kuat ya. Musim ini misalnya dengan merombak 90% pemain, dia masih bisa membuat Persib tampil konsisten dan pemain-pemain barunya bisa tampil lebih cepat. Jadi Bojan Hodak saat ini adalah ya pelatih terbaik Persib sepanjang masa menurut saya dari sejak Persib berdiri. Jadi kalau manajemen Persib melepas Bojan Hodak, itu adalah sebuah kesalahan saat ini, kekeliruan. Karena itu Persib langsung menawarkan perpanjangan kontrak kan gitu. Karena kalau sebelum-sebelumnya kan rumornya Bojan Hodak pelatih tim nasional Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia sekarang kan sudah diisi oleh John Edman. Jadi pilihannya adalah tinggal bagaimana proses 8 pertandingan terakhir ini Bojan Hodak dan manajemen Persib bisa menemukan titik sepakat. Dan menurut saya kalau Bojan Hodak kemudian misalnya sedikit jual-jual mahal ya wajar. Karena dia sudah memberikan prestasi, bisa jadi apa yang disampaikan tadi misalnya itu bagian dari negosiasi kan. Saya masih pikir panjang, saya mungkin akan cari tantangan baru. Itu biasa dalam bisnis sepak bola. Tapi menurut saya melepas Bojan Hodak saat ini di saat era-era kejayaan Persib itu akan menjadi kerugian buat Persib. Sama halnya misalnya dulu kan Manchester United hilang Alex Ferguson kan sekarang butuh waktu proses yang sangat panjang untuk mengembalikan kejayaan Manchester United. Saat ini menurut saya Bojan Hodak tuh masih bisa ditargetkan Persib misalnya untuk Liga Champions musim depan. Sebelumnya di Liga Champions penyisian grup, kemarin sampai babak 16 besar, ke depan sampai 8 besar atau semifinal, dan itu menurut saya salah satu yang harus dijadikan bagian dari program jangka panjang Persib bersama Bojan Hodak. Tapi kalau kemudian Bojan Hodaknya sendiri yang kemudian mau mencari tantangan baru, ya Persib sudah tidak bisa berkata apa-apa. Tapi bagian dari proses negosiasi itu satu hal yang wajar. Bojan Hodak ya, saya sudah memberikan banyak untuk Persib, wajar kalau kemudian ada kenaikan gaji gitu. Ada permintaan-permintaan lain. Kalau kemudian alasan yang tadi Bur bilang keluarga dan sebagainya, saya pikir itu klasik. Itu kan ceritanya dengan Biar kemarin. Bohong dong. Iya, yang pasti ya itu, kalau kemudian ternyata ada tim lain yang bisa memberikan penawaran lebih besar dari Persib, ya sebagai profesional bisa jadi Bojan Hodak nggak ambil itu peluang yang didapatkan itu. Bukan mustahil, bukan cuma di dalam lingkaran Super League yang membidik Bojan Hodak, bisa jadi klub-klub luar negeri Malaysia, kemudian Thailand membidik Bojan Hodak juga, dan itu yang kemudian harus segera dipagari oleh Persib. Tapi yang sekarang menurut saya baik manajemen Persib maupun Bojan Hodak fokus untuk 8 pertandingan.